Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Zainarifa dengan NIM 220951119 akan memaparkan tentang materi uji sensitivitas antibiotika pada bakteriologi dan mikrobiologi. Pada uji sensitivitas antibiotika ini, studi kasusnya adalah seorang peternak membawa sampel feses babi dengan ciri feses mencret berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi dan antibiotik yang tepat untuk menanganinya. Lalu untuk mengetahui hal tersebut, ada hal-hal yang harus dilakukan seperti yang pertama pengenalan alat dan bahan serta cara membuat media agar, pewarnaan gram, uji biokimia dan uji gula-gula, lalu yang terakhir adalah uji sensitivitas antibiotika untuk menentukan antibiotika yang tepat. Pengenalan alat dan bahan yaitu ada cawan Petri, tabung Erlenmeyer, timbangan, OC dan jarum, api bunsen, mikroskop, minyak emersi untuk pembesaran objek pada pembesaran 1000, lalu ada objek gelas, ada autoclave, ada inkubator, ada alkohol, kristal violet, Lugol, iodin, dan safranin untuk pewarnaan gram, lalu ada tabung Eppendorf, media EMBA, media Na, tabung Durham, Aquades, dan antibiotik bis. Yang pertama, cara membuat media Na dan EMBA. Yang pertama Na dengan bahan bubuk agar, pepton, dan NaCl. Cara membuatnya adalah timbang semua bahan dengan takaran dan komposisi yang sesuai. Lalu masukkan semua bahan ke dalam beaker atau labu Erlenmeyer. Lalu setelah itu ditambahkan air dan aduk lembut menggunakan pengaduk glasir atau pengaduk magnet hingga semua bahan larut dan merata. Setelah itu, tutup tabung Erlenmeyer dengan aluminium foil untuk mencegah kontaminasi. Setelah itu, autoclave larutan sekitar 15 menit. Setelah di autoclave, biarkan larutan sedikit mendingin lalu tuang ke cawan Petri dengan hati-hati dan segera tutup untuk menghindari kontaminasi. Lalu ada cara pembuatan EMBA dengan bahan bubuk agar, pepton, laktos, eosin, metilin biru, garam fosfat, monobasa, dan garam fosfat dibasa. Untuk tata caranya sama seperti natrium agar dan ada tambahan yaitu apabila tidak segera digunakan setelah dibuat, media EMBA ini bisa disimpan di dalam lemari pendingin untuk memperpanjang umur EMBA tersebut. Setelah pembuatan media dan media mikroba bisa dilakukan pewarnaan gram dengan tujuan untuk mengetahui bentuk bakteri dan mengetahui jenis bakteri gram positif atau gram negatif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan objek gelas, lalu memanaskan OSE untuk mensterilkan. Lalu setelah itu masukkan OSE pada Aquades, usapkan OSE pada objek gelas. Setelah itu OSE kembali disterilkan untuk mengambil sampel mikroba. Setelah itu teteskan kristal violet dan diamkan sekitar 60 detik, setelah itu cuci. Setelah itu dilanjutkan dengan meneteskan iodin atau Lugol, setelah itu didiamkan sekitar 45 detik sampai 60 detik lalu dicuci. Setelahnya diteteskan alkohol sekitar 15 detik saja, diamkan lalu cuci. Setelah itu diteteskan safranin, didiamkan lagi lalu dicuci lagi. Setelah itu objek gelas dikeringkan dan diamati melalui mikroskop. Ini adalah hasil yang didapat, yaitu gram ini berwarna pink atau um, merah muda dengan bentuk bacillus. Bakteri ini pada sampel ini berwarna gram negatif karena kehilangan kompleks kristal violet iodin dan menjadi merah atau pink setelah diwarnai dengan safranin. Bakteri gram negatif ini biasanya memiliki warna merah atau pink setelah proses pewarnaan gram, yang berarti mereka tidak mempertahankan warna ungu yang diberikan oleh pewarnaan kristal violet saat diinokulasikan dengan larutan iodin dan didecolorize dengan alkohol asetat. Setelah itu, kita bisa lanjutkan ke tahap isolasi dan identifikasi kuman. Untuk tata cara media Na dan EMBA, yaitu yang pertama sterilkan OSE dengan cara dibakar di api bunsen. Setelah itu ambil spesimen isolat bakteri, lalu setelah itu dibakar lagi OSE-nya untuk mensterilkan dan ambillah sampel mikroba. Lalu goreskan secara zigzag pada media Na dan EMBA masing-masing. Lalu untuk media identifikasi biokimiawi, yaitu sterilkan OSE atau needle,
Lalu ambil spesimen bakteri dari Na dan Embah. Untuk media TSIA, dari pangkal ditusukkan kemiringan sampai dasar tabung menggunakan tusuk. Lalu pada uji Simon Citrat atau SCA, tusuk pada bagian tegak medium sampai 3/4 bagian. Pada media SIM, ditusuk dengan needle pada bagian tegak media. Lalu pada uji MRVP dan gula-gula, dicelupkan saja pada media uji. Setelah itu semuanya diinkubasikan selama 24 jam. Setelahnya itu untuk SIM dan MRVP diteteskan reagen, yaitu pada SIM diteteskan kofaktor dan MRVP dengan methylene red. Ini adalah hasilnya. Untuk Na sendiri, terdapat koloni bakteri yang tidak berwarna dan berbentuk kokus, yang memiliki tepian yang halus dan beraturan dengan diameter 0,5 sampai 1 mm dengan elevasi konveks atau cembung. Lalu pada media Embah, terdapat koloni bakteri yang berwarna hijau metalik, memiliki tepian yang halus dengan diameter 1 sampai 2 mm berbentuk monokokus dan elevasi konveks atau cembung. Jadi warna metalik dari Embah ini karena bakterinya memfermentasi laktosa secara kuat. Lalu yang selanjutnya ada media SIM, dan hasilnya ini setelah diteteksi reagen Kovac, hasilnya ini positif indol ditandai dengan cincin merah yang terdapat di permukaan biakan. Setelah itu ada uji gula-gula. Setelah diinkubasi, media gula ini mengalami perubahan warna dari bening menjadi kuning dan ada gas pada tabung Durham. Pada MRVP, setelah ditetesi reagen methylene red, terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah. Untuk SIA, setelah diinkubasi ini, media ini mengalami perubahan warna dari merah menjadi kuning pekat dan ada produksi gas. Untuk SCA sendiri, dia tetap berwarna hijau sehingga identifikasi bakterinya positif. Dari hasil identifikasi dan isolasi kuman, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menyerang babi yang mengalami mencret putih tersebut adalah bakteri Escherichia coli, sebab uji yang dilakukan itu sangat sesuai dengan sifatnya, yaitu memfermentasi karbohidrat, memproduksi asam tunggal, memproduksi sulfit indol, dan memanfaatkan sitrat. Setelah itu, kita dapat melanjutkan ke tahapan uji sensitivitas antibiotik yang dilakukan untuk mengetahui bahwa bakteri tersebut telah resisten terhadap berbagai sediaan antibiotika. Untuk alat dan bahannya sendiri ada MHA atau Mueller-Hinton agar, ada cotton swab, Bunsen, paper dish, dan penggaris untuk mengukur diameter resistennya. Mengukur diameter sensitivitas ya. Dan ada antibiotiknya di sini ada C30 chloramphenicol, S10 streptomycin, DO30 yaitu doxycycline, ada B10 yaitu bacitracin. Caranya adalah inokulasi 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 mili pembenihan cair. Lalu inkubasikan selama 2-5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Amati biakan dan cocokkan dengan kekeruhan McFarland. Lalu ambil biakan dengan cotton swab, lalu usapkan ke permukaan MHA secara merata. Tempelkan kertas cakram atau paper dish pada permukaan medium dengan jarak 2 cm dari tepian. Inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, amati dan ukur diameter killing zone tiap paper dish, lalu cocokkan killing zone dengan standar yang telah ada. Ini adalah standar killing zone-nya. Lalu dari hasil uji sensitivitas, chloramphenicol berdiameter 24 mm dengan yang berarti dia sensitif. Lalu ada streptomycin dengan diameter 11 mm, yaitu berarti dia intermediate. Lalu ada DO30 yaitu doxycycline dengan diameter 15 mm dengan kesimpulan sensitif. Lalu ada B10 atau bacitracin dengan diameter 0 yang berarti bacitracin ini resisten. Lalu kita dapat menyimpulkan dari tahapan uji pewarnaan gram serta uji isolasi dan identifikasi kuman, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menyebabkan infeksi dan mencret putih pada babi tersebut adalah Escherichia coli.
Dan melalui uji sensitivitas antibiotika dapat disimpulkan bahwa antibiotika yang tepat untuk bakteri penyebab mencret putih pada babi tersebut adalah chloramphenicol dan doxycycline. Sekian pemaparan materi dari saya tentang uji sensitivitas antibiotika. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.